Samundi Rahayu. Aku mahasiswa semester 1 Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Di sini aku mau bagi-bagi ilmu nih tentang cara membuat jurnal umum, mempostingnya ke buku besar, dan neraca saldo. Mau tahu kelanjutannya? Let's go! Halo teman-teman, di sini aku mau bagi-bagi ilmu tentang akuntansi dasar. Di sini kita akan membahas tentang konsep atau teori jurnal, transaksi jurnal, posting, dan neraca saldo. Jurnal umum. Apa sih itu jurnal umum? Jurnal umum itu adalah sebuah jurnal yang dipakai untuk mencatat semua jenis bukti transaksi keuangan yang muncul dari semua transaksi keuangan suatu perusahaan dalam periode tertentu. Jadi, transaksi jurnal umum itu dicatat secara kronologis. Jadi, berdasarkan urutan waktu terjadinya transaksi tersebut. Jurnal akan memperlihatkan pengaruh setiap transaksi terhadap akun dalam bentuk debit dan kredit. Lewat prosedur debit kredit, kita dapat melihat kenaikan ataupun penurunan saldo masing-masing akun. Di dalam jurnal umum itu ada 5 kelompok akun, yaitu yang pertama aktiva atau yang disebut aset. Nah, isinya ada kas, piutang usaha, pelengkapan, asuransi dibayar di muka, tanah, gedung, peralatan, dan franchise. Yang kedua yaitu liabilities atau kewajiban. Itu ada hutang usaha, hutang gaji, hutang bunga, hutang bank, dan pendapatan diterima di muka. Yang ketiga ada ekuitas atau modal. Itu isinya modal pemilik, modal saham, pref, dan laba ditahan. Yang keempat ada pendapatan. Itu pendapatan usaha dan pendapatan sewa. Yang terakhir beban-beban. Yaitu ada beban gaji, beban listrik, air telepon, beban perlengkapan, dan beban macam-macam. Nah, nomor referensi itu disesuaikan dengan akun-akun yang ada, tidak selalu seperti itu. Jadi harus dilihat dulu jurnal umumnya, akun-akunnya apa aja. Jadi kita baru bisa mengurutkan nomor refnya. Nah, di situ ada akun aset bertambah di debit, hutang bertambah di kredit, pref bertambah di debit, modal bertambah di kredit, pendapatan bertambah di kredit, dan beban bertambah di debit. Contoh soal. Berikut ini serangkaian transaksi yang terjadi pada kantor akuntan publik DRS Sugawijaya selama bulan pertama operasionalnya, yaitu bulan Februari 2020. Transaksi yang pertama pada tanggal 1 Februari, Tuan Suga menyetor uang kas ke dalam perusahaan sebagai modal awal sebesar 30 juta. Jurnalnya seperti ini. Pertama, kita harus menulis judulnya dulu, yaitu Kantor Akuntan Publik, Jurnal Umum untuk bulan yang terakhir 30 Februari 2020. Nah, di jurnal umum itu ada 5 kolom. Yang pertama tanggal transaksinya, nama akun, ref, debit, dan kredit. Terus transaksi yang pertama tanggal 1 Februari ditulis di situ kas bertambah di debit 30 juta. Modal Tuan Suga bertambah di kredit 30 juta. Kenapa? Karena uang kas ini nantinya akan dijadikan sebagai modal awal untuk perusahaan nantinya. Dan ingat bahwa kas memiliki saldo normal di sebelah debit, sehingga kas akan bertambah di sebelah debit. Terus transaksi yang kedua pada tanggal 2 Februari dibayar sewa kantor untuk bulan Februari sebesar 7 juta. Di jurnal ditulis tanggal 2 Februari
Beban sewa kantor debit bertambah 7 juta dan kas berkurang di kredit 7 juta. Kenapa begitu? Karena uang kas perusahaan menjadi berkurang karena untuk beban sewa kantor itu. Kenapa beban memiliki saldo normal di sebelah debit? Karena beban itu sifatnya mengurangi modal dan modal akan berkurang di sebelah debit. Modal memiliki saldo normal di sebelah kredit. Terus transaksi selanjutnya tetap pada tanggal 2 Februari dibeli peralatan kantor berupa komputer seharga 14 juta. Perusahaan baru membayar tunai 10 juta dan sisanya akan dibayar kemudian. Di jurnal ditulis tanggal 2 Februari peralatan kantor akan bertambah di debit 14 juta, kas berkurang 10 juta di kredit, dan hutang usaha bertambah 4 juta di kredit. Karena kan tadi jumlah peralatan kantornya kan 14 juta dan kita baru membayar tunai itu 10 juta. Jadi kita memiliki hutang 4 juta. Hutang itu akan bertambahnya di kredit. Terus tanggal 4 Februari dibeli tunai perlengkapan kantor berupa kertas print dan alat tulis kantor seharga 1.400.000. Jurnalnya tanggal 4 Februari perlengkapan kantor bertambah di debit 1.400.000 dan kas berkurang di kredit 1.400.000. Kas berkurang karena untuk membeli perlengkapan kantor secara tunai. Terus lanjut ke transaksi tanggal 11 Februari. Diterima kas dari klien PT Langit Internusa atas jasa konsultasi sistem akuntansi klien sebesar 1.850.000. Terus jurnalnya itu kas bertambah di debit 1.850.000 dan pendapatan usaha bertambah di kredit 1.850.000. Kan tadi menerima kas karena kita sudah memberikan jasa, jadi kita kasnya bertambah dan kita menerima pendapatan dan pendapatan itu bertambah di kredit sebesar 1.850.000. Terus transaksi yang selanjutnya tanggal 13 Februari dibayar utang atas transaksi tanggal 2 Februari. Jurnalnya gini. Tanggal 13 Februari, hutang usaha berkurang di debit senilai 4 juta dan kas berkurang di kredit 4 juta. Tadi kan kita tanggal 2 itu membeli komputer dan masih memiliki utang 4 juta. Nah, jadi hutang itu kan berkurangnya di debit. Jadi dicatat di debit 4 juta dan kas untuk membayar utang tersebut 4 juta berkurang di kredit. Lanjut tanggal 16 dibeli tambahan perlengkapan kantor berupa kertas print secara kredit sebesar 400.000. Jurnalnya perlengkapan kantor bertambah di debit 400.000 dan hutang usaha bertambah di kredit 400.000. Karena kita kan membeli perlengkapan kantornya kan secara kredit. Jadi kita hutangnya bertambah di kredit 400.000. Transaksi selanjutnya 9 Februari dibayar gaji karyawan sebesar 2 juta. Tuh, beban gaji bertambah di debit 2 juta dan kas berkurang di kredit 2 juta karena kas itu kan untuk membayar gaji karyawan itu jadi berkurang di kredit 2 juta.
Terus transaksi selanjutnya tanggal 2 Februari dibayar utang atas transaksi tanggal 16 Februari yang lalu. Transaksinya tanggal 20 Februari, hutang usaha bertambah hutang usaha berkurang di debit dan kas juga berkurang di kredit 400.000. Tanggal 16 Februari yang lalu kan kita memiliki hutang 400.000 dan pada tanggal 20 Februari kita membayarnya, jadi kas berkurang di kredit 400.000. Terus selanjutnya transaksi yang terakhir 22 Februari membayar beban listrik, air, telepon sebesar 250.000. Jurnalnya seperti ini. Beban listrik, air, telepon bertambah di debit 250.000 dan kas berkurang di kredit 250.000 karena untuk membayar beban listrik, air, telepon tadi. Nah, sekarang kita total di debit berapa dan di kredit berapa. Jika balance itu sudah benar. Jika belum balance itu pasti kita masih salah dalam menghitung atau jurnalnya ada yang kelewat, jadi kita harus teliti. Next, selanjutnya kita akan mempostingnya ke buku besar. Buku besar. Buku besar itu dalam pengertian lain, buku besar juga merupakan alat yang dipakai untuk melakukan pencatatan beragam perubahan di sebuah akun karena adanya transaksi keuangan. Aktivitas mencatat buku besar disebut juga dengan posting atau memindahkan. Buku besar merupakan pemindahan akun dari jurnal umum, sehingga posting dilakukan setelah membuat jurnal umum. Dalam buku besar, akun-akunnya digolongkan dalam akun real atau real account dan juga nominal account atau akun nominal. Akun real merupakan akun yang ada pada neraca seperti hutang, aktiva, modal, dan kewajiban. Sedangkan akun nominal merupakan akun yang ada pada laporan laba rugi seperti akun beban dan pendapatan. Buku besar. Dalam buku besar itu akunnya itu disendiri-sendirikan tabelnya, disesuaikan dengan akun-akun yang ada pada jurnal umum. Menulisnya seperti ini. Judulnya yang pertama ada buku besar, terus kas, terus kode akunnya, kode akun kas tadi 1.1, terus ada tanggal, keterangan, ref, debit, kredit, dan saldo. Terus kita lihat pada jurnal umum tadi. Nah, kita lihat akun-akun yang ada kas. Itu tanggal 1, 2, 4, 11, 13, 19, 20, dan 22. Terus kita pindah ke buku besar kas. Sesuai tanggalnya. Keterangan ini opsional sih, bisa diisi ataupun enggak. Ref itu di sini beda sama yang ada di jurnal umum. Kalau di jurnal umum kan kodenya 1.1 untuk aktiva. Terus liabilities, kewajiban itu dimulai angka 2, modal dimulai angka 3, terus pendapatan dimulai angka 4, dan yang terakhir beban-beban dimulai angka 5. Nah, di sini tuh kenapa JU1? JU itu artinya jurnal umum. Jadi, kita menulisnya ini berdasarkan jurnal umum kita. Jika kas pada
tanggal 1 Februari ini berada di jurnal umum halaman 1, maka ditulis JU1. Jika pada halaman 2, JU2. Jika pada halaman 3, JU3 dan seterusnya. Terus tanggal 1 Februari tadi kan ditulisnya pada debit. Jadi di sini juga ditulisnya di debit 30 juta. Terus saldo 30 juta. Terus tanggal 2 itu sama refnya karena pada di halaman 1 JU1. Terus kan berada di kredit, tinggal mindah saja 7 juta dan 10 juta. Nah, saldonya itu ngitungnya di kredit kan ada 7 juta. Karena di kredit itu dikurang. Jadi 30 juta dikurang 7 juta, jadi 23 juta. Jika pada debit nanti akan ditambah. Jadi kalau di debit ditambah dan nanti kalau di kredit dikurang. Tuh sampai selesai dan saldo akhirnya 6.800.000. Itu berlaku juga sama perlengkapan kantor. Kode akunnya 1.2, peralatan kantor 1.3, hutang usaha 2.1, modal 3.1, pendapatan usaha 4.1, beban gaji 5.1, beban listrik air telepon 5.2, beban sewa 5.3. Terus next kita ke neraca saldo. Neraca saldo itu adalah neraca saldo atau yang biasa kita sebut trial balance atau suatu daftar yang berisi seluruh jenis nama akun beserta saldo total dari setiap akun yang disusun secara sistematis sesuai dengan kode akun yang bersumber dari buku besar perusahaan pada periode tertentu. Langkah-langkahnya untuk membuat neraca saldo yaitu yang pertama, menganalisis transaksi keuangan, mencatat hasil analisa transaksi ke jurnal umum, membuat buku besar. Terus kita memindahkan pencatatan transaksi di jurnal umum ke buku besar yang memposting tadi. Dan yang terakhir memindahkan nama akun dan jumlah saldonya ke neraca saldo. Nah, ini kolom-kolom atau tabel pada neraca saldo. Itu terdapat kode akun, nama akun, debit, dan kredit. Kode akun itu disesuaikan pada buku besar tadi. Diurutkan 1.1, 1.2, 1.3, dan seterusnya sampai 5.3. Jadi sesuai dengan jurnal umum dan buku besar. Terus nama akunnya juga diurutkan 1.1 tadi kan kas dan seterusnya sampai beban sewa. Nah, untuk debit kreditnya kita tulis di sini untuk saldo akhirnya di buku besar. Contohnya pada kas ini itu kan saldo akhirnya 6.800.000. Terus di perlengkapan kantor itu 1.800.000. Nah, sampai seterusnya sampai akhir. Maaf jika agak ribet. Nah, tinggal kita pindah aja. Terus untuk menentukan debit atau di kreditnya itu kita harus menghafal atau ingat bahwa aktiva, prive, dan beban itu dimasukkan ke debit.
dan hutang, modal, dan pendapatan usaha itu di kredit. Nah, terus jika kita sudah selesai mencatatnya, terus kita total. Nah, hasilnya itu sesuai namanya tadi, trial balance. Berarti harus balance. Jika belum balance, pasti ada yang salah pada buku besar. Gitu. Nah, sekian dari penjelasan saya. Nah, itu tadi pembahasan tentang jurnal umum, buku besar, dan neraca saldo. Maaf jika masih belibet atau ribet, karena aku juga masih belajar. Semoga bermanfaat dan mudah dipahami. Terima kasih buat yang masih nonton sampai akhir. Thank you for watching. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.